Ya, puji Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam doa, mari kita renungi firman Tuhan. Kita pada sore petang hari ini, kita mau merenungi firman Tuhan. Dan kita mau melihat sesungguhnya secara prinsip seperti apa dan bagaimana seorang pelayan itu. Khususnya melayani Tuhan. Kita akan membaca dari bagian yang seringkali sudah kita sering renungkan, yaitu Matius 25. Matius 25 ayat 14 dan 15. Matius 25 ayat 14 sampai 15. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Jadi dikatakan di sini, sebab hal kerajaan surga. Jadi sesungguhnya apa yang kita lakukan ini bukan kegiatan dunia, itu yang pertama. Ini adalah bagian dari kegiatan kerajaan surga. Kerajaan surga memang sebuah kerajaan yang sangat besar, kerajaan surga. Tetapi kita bisa mengenali kerajaan surga ini melalui bagian-bagian kecilnya. Di antara lain bagian-bagian kerajaan surga ini adalah pelayanan. Pelayanan ini adalah kerajaan surga, sehingga dikatakan di sini sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, artinya ke tempat yang lain, tempat yang jauh, tempat yang lain. Bepergian ke luar negeri ini merupakan satu hal yang istimewa, satu hal yang khusus, bukan sesuatu yang sifatnya rutin. Dia rutin setiap hari tertentu pergi ke luar negeri misalnya, tidak seperti itu. Tapi ini adalah sesuatu yang khusus. Dan ini merupakan gambaran tentang Tuhan Yesus yang naik ke surga. Tuhan Yesus yang naik ke surga ini adalah hal yang sangat khusus, bukan hal yang sifatnya kegiatan Tuhan Yesus mingguan atau bulanan atau tahunan, bukan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya. Tuhan Yesus ini memanggil hamba-hambanya. Tuhan Yesus itu memanggil kita semua. Kita semua adalah sesungguhnya hamba-hamba Tuhan. Jadi hamba-hamba Tuhan ini belum mempunyai bidang pelayanan yang sifatnya spesifik. Bidang pelayanan yang sifatnya khusus, sifatnya jelas. Tapi sekarang hamba-hamba Tuhan ini dipanggil oleh Tuhan. Jadi ini bukan memanggil murid-muridnya atau bukan memanggil umatnya, bukan, tapi memanggil hamba-hambanya. Jadi pada dasarnya memang kita itu hamba Tuhan. Tapi ada bedanya nanti. Dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Nah, hamba-hamba ini mungkin banyak, tapi tidak semuanya dipercayakan harta dari Tuhan ini. Pada hakikatnya pelayanan itu adalah kepercayaan yang diberikan oleh Sang Tuhan kepada hamba-hambanya ini yang dipanggil. Jadi ada hamba-hamba yang dipanggil, ada yang tidak. Dan yang dipanggil ini diberi kepercayaan untuk dikatakan di sini mempercayakan hartanya kepada mereka. Jadi yang dipercayakan itu adalah sesuatu yang sangat berharga, yaitu harta dari Sang Tuhan ini. Jadi kalau kita lihat di sini, sesungguhnya pelayanan kita ini adalah pelayanan berdasarkan kepercayaan. Coba kalau kita bandingkan antara ya katakanlah pegawai kita di kantor, kalau kita punya kantor, kita punya pegawai di kantor dengan pegawai di rumah makan. Itu berbeda. Sebab apa? Pegawai di kantor itu kita ambil, kita terima, kita panggil, kita terima, dasarnya adalah kepercayaan. Karena percaya kepada orang ini yang melamar kerja di kantor kita, maka kita membawa orang ini untuk menjadi pegawai di kantor. Berbeda dengan pelayan rumah makan. Kalau pelayan rumah makan kita kenal juga enggak, apalagi kita mengangkat atau mempercayakan kepada si pelayan rumah makan. Hanya saja dia ini petugas, jadi sifatnya lebih kepada petugas. Jadi perbedaannya antara pelayan dengan petugas. Kalau pelayan itu yang dipanggil dan diberi kepercayaan. Sedangkan petugas adalah orang yang memang bertugas seperti orang yang bertugas di restoran. Orang itu bertugas untuk melayani kita di restoran.
Tapi kita sih sebetulnya tidak ada hubungan dengan orang itu. Nah di sini adalah pelayan-pelayan Tuhan ini atau hamba-hamba Tuhan ini dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan. Pada ayat 14 dikatakan di sana Tuhan ini mempercayakan hartanya kepada mereka. Jadi yang dipercayakan ini hartanya. Jadi apapun juga bidang pelayanan kita, apakah kita melayani di bidang musik, apakah kita melayani di bidang penyambut jemaat, atau kita melayani di kebaktian anak, sebagai pemimpin pujian, sebagai orang yang melayani di bagian administrasi, atau apapun juga membawa firman Tuhan dan sebagainya. Kita ini semua sedang dipercayai memegang harta milik Sang Tuhan. Jadi semuanya ini adalah harta yang dipercayakan kepada kita. Untuk kita nantinya akan bisa meningkatkan nilai dari harta tadi. Nah ini merupakan hal yang utama. Jadi pelayan adalah kepercayaan. Dan untuk setiap pelayan diberikan di sini kepercayaan yang mungkin berbeda menurut kesanggupan masing-masing pelayan. Ayat 15, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Jadi setiap orang itu mempunyai kesanggupan, mempunyai kemampuan. Kemampuan mungkin dari segi kepandaian, kemampuan dari segi bakat, kemampuan dari segi kesempatan, kemampuan dari segi tenaga, masing-masing kita tuh punya kemampuan. Dan dikatakan di sini bahwa tuannya ini memberikan masing-masing menurut kesanggupannya. Artinya apa? Artinya kita tidak pernah diberi oleh Tuhan tugas pelayanan yang terlalu berat. Jadi tidak pernah Tuhan memberikan kepada kita tugas pelayanan yang di luar kesanggupan kita, tidak pernah. Tuhan pasti memberikannya sesuai dengan kesanggupan kita. Tuhan ini adalah Tuhan. Kalau kita hamba-hambanya, itu Tuhan itu Tuhan. Dan mengenal betul kesanggupan kita sampai di mana. Kekurangan kita, ketidakberdayaan kita, keterbatasan kita. Jadi kalau kita diberi tugas oleh Tuhan, tugas pelayanan, itu pasti sesuai dengan kesanggupan kita. Sekarang tinggal masalahnya kita mau melakukannya atau tidak. Apakah kita mau sungguh-sungguh melaksanakan tugas pelayanan ini sebagaimana yang dipercayakan. Karena ini soal kepercayaan. Pelayanan adalah soal kepercayaan. Sehingga kalau kita lihat di sini, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini merupakan dasar-dasar dari sebuah pelayanan. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Nah ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus sudah memberikan kepada para murid dan langsung diteruskan juga sampai pada akhirnya pada kita semua. Untuk betul-betul melayani pekerjaan Tuhan, melayani apa yang dikatakan di sini kerajaan surga. Jadi kita semua ini adalah orang-orang dari kerajaan surga yang melayani pekerjaan kerajaan surga. Jadi tidak sederhana tapi juga tidak terlalu berat. Ini adalah satu hal yang perlu kita ketahui. Dan kita begitu dipercaya oleh Tuhan kita sehingga dipercayakan hartanya. Saya rasa kita sendiri punya harta dan tidak semua orang kita percayai harta kita kan gitu kan. Sebetulnya kalau kita parkir mobil atau sepeda motor juga sama kita kunci. Karena apa? Kita tidak terlalu percaya sama yang menjaga di sana. Kalau kita percaya betul-betul mungkin nggak usah dikunci lagi sudah. Karena percaya betul bahwa barang kita nggak akan hilang. Tapi ini kan kita ragu-ragu, siapa tahu nanti bisa hilang. Siapa tahu malah yang jaga itu kerjasama sama malingnya. Mobil kita hilang, sepeda motor kita hilang. Dan ini adalah hal yang perlu kita syukuri karena Tuhan kita ini mempercayakan hartanya kepada kita. Lalu kita buka sekarang Matius 25, kita teruskan. Matius 25 ayat 16 sampai 18. Matius 25 ayat 16 sampai 18. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Kalau kita baca di sini pada ayat 16 sampai 18, perhatikan di sana
khususnya ayat 16 mengatakan begini, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Perhatikan kata segera. Jadi hamba ini tidak menunda-nunda. Ketika dia diberikan tugas pelayanan itu, dia tidak tawar-menawar lagi. Dia tidak mikir-mikir lagi, aduh saya mau jalani atau enggak ya. Jangan saya lah, kalau bisa yang lain aja dan sebagainya. Saya sih ngerasa enggak mampu dan sebagainya. Kalau kita bilang bahwa kita tidak mampu, padahal kita dipercayai untuk melayani di suatu bidang, itu sebetulnya kita sedang merendahkan Tuhan loh. Sebab kita anggap Tuhan tidak mengenal kita dan Tuhan tidak tahu kita. Kita yang tidak mampu ini kok disuruh megang bagian itu, padahal saya kan tidak mampu. Kita sedang merendahkan Tuhan. Harusnya kita segera melayani, segera melaksanakan pelayanan. Kerjakanlah pelayanan itu dengan segera, jangan ditunda-tunda. Juga jangan ditawar-tawar, sebab kalau ditunda-tunda dan ditawar-tawar, kuasa kegelapan bisa masuk. Bisa masuk dalam pikiran kita, bisa masuk dalam hati kita, dan akhirnya kita batal melayani. Karena terlalu lama mikir-mikir. Orang yang mikir-mikir terus orang itu tidak akan pernah menanam. Dikatakan begitu. Benihnya sudah ada di tangan, tapi dia tidak pernah menanam karena dia mikir-mikir, ini nanti bakal hujan enggak ya, ini nanti bakal kering enggak ya, ini bakal gini enggak, bakal gitu, dia mikir, akhirnya teman-teman lain sudah menuai, dia belum apa-apa. Dia belum menanam sama sekali. Jadi kita harus menyambut pekerjaan pelayanan yang dipercayakan kepada kita itu dengan segera. Ini juga merupakan reaksi yang menghargai kepercayaan pelayanan yang diterimanya. Karena kita dengan segera melaksanakan apa yang dipercayakan kepada kita. Di bidang ini, oh ya siap, saya akan lakukan, saya akan laksanakan. Kamu tugasnya seperti ini, ya siap. Tidak harus mikir-mikir macam-macam hal, nanti bisa-bisa setan iblis, kuasa kegelapan mengajak kita berpikir, tuh lihat si itu jauh lebih junior dari kamu. Coba lihat, kamu yang senior masa cuma begini saja dipercayakannya. Kamu tuh nggak dihargai di sini, macam-macam, sehingga kita punya pikiran buruk, negatif. Kita punya pikiran-pikiran yang kenapa ya harus begini, kenapa ya harus begitu pelayanannya. Kita sibuk, pikiran kita isinya ngeritik sana, ngeritik sini, tapi akhirnya pelayanan kita nggak jalan. Karena Tuhan sesungguhnya menyuruh kita untuk nangani atau melakukan pelayanan di bidang yang Tuhan sudah beritahukan kepada kita. Jadi harus lakukan dengan segera. Jangan ditunda-tunda dan jangan ditawar-tawar. Sebab ini merupakan reaksi menghargai kepercayaan pelayanan yang diterimanya. Semakin kita menghargai, semakin kita langsung mengerjakannya. Kalau kita sebagai, ya saya dulu pernah jadi pegawai, pernah menjadi bawahan dan atasan saya menyuruh saya untuk pergi ke suatu tempat, mengurus ini itu dan sebagainya, saya langsung kerjakan. Karena saya menghargai atasan saya. Dan saya menghargai tugas yang dibebankan kepada saya, diperintahkan kepada saya. Kalau saya tidak menghargai tugas ini dan tidak menghargai atasan saya, mungkin saya males-malesan. Mungkin ditunda-tunda, mungkin aduh bisa enggak sih besok aja atau minggu depan aja bagaimana kalau minggu depan. Maka tentunya saya tidak akan berkenan di depan pimpinan saya. Tapi karena saya lakukannya, ya siap, saya langsung berangkat. Dan mengerjakannya, enggak pakai membantah, enggak pakai banyak protes, enggak pakai segala, langsung kerjakan. Dikatakan di sini tadi. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, maksudnya segera. Dan berlaba 2 talenta. Jadi lihat di sini, orang yang melakukannya dengan segera pasti dia akan mendapatkan hasilnya. Dia pasti akan sukses. Punya 5 talenta, menghasilkan 5 talenta, 2 talenta, menghasilkan 2 talenta. Kenapa? Karena dia lakukan dengan segera, dengan sepenuh hati, tidak memberi kesempatan kepada setan iblis untuk membujuk dan menipunya. Tapi ada yang tidak mengerjakan pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Dikatakan tadi ayat 18, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Jadi hamba ini tidak menghargai kesempatan yang diberikan.
atau tugas pelayanan yang diberikan kepadanya. Bukan karena tugas pelayanan itu tidak berharga. Talenta yang satu itu nilainya atau jenisnya atau barangnya, talentanya sama dengan talenta yang 2 ataupun yang 5. Sama-sama talenta, bukan talenta palsu. Bukan yang satu dikasih 5 talenta, yang satu 2 talenta, yang ketiga dikasih 1 plastik, enggak gitu. Atau dikasih 1 kertas, enggak. Dikasihnya talenta juga. Artinya sesuatu yang sama. Dan kedua, mempercayakan harta tuannya. Berarti apa? Yang 1 talenta itu juga harta tuannya yang dipercayakan kepada orang ini. Dan kenapa orang ini kok diberi 1 talenta? Karena tuannya tahu kalau dia diberi 2 talenta akan berat buat dia. Kemampuannya dia tidak sampai di sana. 5 talenta lebih berat lagi. Dia nanti nggak bisa selesaikan pelayanannya, malah dia stres. Karena dia tidak mampu. Tapi kalau 1 talenta ini dia mampu. Tapi dia tidak menghargai kepercayaan yang diberikan oleh tuannya. Sehingga apa? Dikuburkan oleh dia. Artinya dipasifkan, dikuburkan tuh dibuat sebagai sesuatu yang tidak aktif, sesuatu yang pasif, tidak dijalankan. Dia tidak protes apa-apa memang, tapi dia tidak jalankan. Dia tidak mengerjakan pelayanan. Suatu saat kelak tuannya akan kembali. Matius 25 ayat 19. Matius 25 ayat 19. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Lama, ini penting sekali nih, lama sesudah itu. Lama sesudah itu berarti tuannya ini tidak segera datang. Tidak hari ini tuannya berangkat ke luar negeri, 2-3 hari kemudian datang tuannya. Artinya apa? Hamba-hamba ini diberi kemampuan oleh tuannya, tapi tidak diberi kesempatan. Orang kalau diberi kemampuan tapi tidak diberi kesempatan, ya nggak bisa berbuat apa-apa. Yang menerima 5 talenta juga lagi mengupayakan, belum berhasil. Tiba-tiba tuannya datang. Tuannya nanya, mana talentanya? Nggak ada, masih di sana 5 talenta. 1 talenta pun belum berhasil kamu, belum. Karena apa? Tidak diberi kesempatan. Tapi kalau dikatakan di sini lama sesudah itu berarti waktu untuk kesempatan itu cukup panjang. Seandainya saya berpikir nih, seandainya yang 1 talenta ini menguburkan talentanya. Dalam waktu yang lama itu, dia sadar, iya ya salah ya saya ya. Saya lihat teman saya yang 5 talenta, dia lagi mengupayakan 5 talentanya. Belum berhasil sih tapi lagi mengupayakan. Yang 2 talenta saya lihat juga lagi sibuk tuh. Saya lihat teman saya itu lagi sibuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Yang ini meskipun tugasnya enggak terlalu besar, tapi juga sibuk melayani Tuhan. Serius dalam melayani Tuhan. Sedangkan saya, tugas begini saja saya ogah-ogahan. Saya males-malesan. Nah karena tuannya lama sesudah itu baru datang, mestinya si orang yang ketiga ini pun akan sadar kan. Kenapa dia enggak gali saja talenta yang sudah dikubur itu? Cepat-cepat dia gali, meskipun sudah kehilangan waktu 50% lah katakanlah. Cepat-cepat dia gali, cepat-cepat dia upayakan, mungkin dia akan menghasilkan hasil 1 talenta. Mungkin, atau setengah talenta. Tapi paling tidak dia akan menghasilkan. Ini dalam waktu yang lama diberi kesempatan, tapi sama dia dikubur. Saya beritahukan, semakin lama tuannya ini memberi kesempatan, semakin banyak hal yang dimintai pertanggungan jawab. Kalau seandainya tuannya terlalu cepat kembali, sehingga yang 5 talenta ini hanya menghasilkan, katakanlah hasil 3 talenta. Tuannya tanya, kenapa kok cuma 3 talenta? Kata hambanya ini, pelayannya ini, ya Tuan terlalu cepat datangnya. Tuannya pikir, iya ya benar juga. Saya terlalu cepat datangnya. Ya sudahlah 3 lumayan lah, pasti gitu. Tapi masalahnya ini tuannya lama sesudah itu. Berarti dikasih waktu yang sangat cukup. Kita tuh diberi waktu oleh Tuhan untuk melayani Tuhan berapa lama? Sematinya. Itu lama loh, lama sekali loh. Lama sesudah itu. Coba kita masing-masing renungkan. Kapan kita mulai diberi tugas oleh Tuhan untuk melayani Tuhan? Kapan?
Nah setelah itu berapa lama kita bertugas melayani Tuhan? Masih lama, masih sematinya. Tapi seringkali orang berhenti di tengah jalan karena merasa, aduh sudahlah saya sudah capek melayani. Saya sudah waktunya diganti sama yang muda-muda. Pelayanan itu terus sampai akhir waktunya, sampai Tuhan itu datang. Jadi di sini ayat 19 ini penting. Lama sesudah itu pulanglah Tuhan, hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Jadi ketika tuannya datang, tuannya itu pasti akan bertanya, bagaimana hasilnya? Saya mempercayakan 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta kepadamu untuk waktu yang lama ini. Apa pertanggungjawabanmu atas 5 talenta, 2 dan 1 talenta? Atas kepercayaan yang aku berikan kepadamu. Atas kepercayaan akan harta punyaku yang aku percayakan kepadamu. Sehingga kita ini sebetulnya adalah sedang melaksanakan, melayani Tuhan dengan bertanggung jawab atas harta yang Tuhan percayakan. Makanya saya beritahu berkali-kali, kita tuh harus menjaga peralatan gereja dengan sebaik mungkin. Karena ini bukan punyanya manusia siapapun, ini punyanya Tuhan. Yang memberi persembahan mungkin manusia, tapi barang-barang ini semua punyanya Tuhan. Bukan cuma barang-barang mati, benda-benda, tapi juga jemaat. Kan kita semua melayani jemaat di bidang kita masing-masing. Jemaat ini semuanya ini adalah hartanya Tuhan. Sehingga kita harus memperlakukannya dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kita memperlakukan secara salah dan nanti kita sulit untuk mempertanggungjawabkan. Berikan yang terbaik di dalam pelayanan kita untuk jemaat. Kenapa? Karena jemaat ini harta kekayaannya Tuhan. Kita perlakukan sebaik mungkin untuk supaya ya harta kekayaan Tuhan ini semakin berkembang. Dimintalah pertanggungan jawab. Kita baca lanjutannya. Matius 25 ayat 20 sampai dengan 23. Matius 25 ayat 20 sampai 23. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Ada hadiah bagi yang melaksanakan pelayanan sebagaimana seharusnya. Jadi sifat pelayanan ini adalah perorangan, walaupun kita melakukannya bersama-sama. Pemain musik misalnya paling terlihat dengan jelas. Pemain musik ini bermain sebagai grup, sebagai kelompok atau bermain bersama-sama. Tapi reward yang diberikan oleh Tuhan, hadiah yang diberikan oleh Tuhan itu adalah hadiah perorangan. Mungkin ada pemain musik yang sungguh hati melayani Tuhan. Dia akan mendapat hadiah yang pantas. Tapi ada juga pemain musik yang tidak sungguh hati. Ini misalnya pemain musik tidak sungguh hati dalam melayani Tuhan. Tuhan itu melihat. Sehingga pada waktu bermain musik bersama berupa tim. Tapi ketika hadiahnya dibagikan tidak berupa tim, tapi berupa perorangan. Seseorang yang sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan, dia akan mendapatkan hadiah sebagaimana mestinya. Tapi yang tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan, apalagi yang tidak melayani Tuhan seperti yang Tuhan mau, dia justru akan mendapatkan penghukuman. Kita baca Matius 25 ayat 24 sampai dengan 30. Matius 25 ayat 24 sampai 30. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut
dan pergi menyembunyikan talenta tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi ada penghukuman bagi pelayan yang tidak melaksanakan pelayanan yang telah dipercayakan kepadanya. Dan lihat di sini ada satu bagian ayat yang mungkin kita seringkali tidak teliti melihatnya, itu bagian ini. Karena itu ayat 27, karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Jadi ketika pelayan ini tidak bisa menjalankan tugas pelayanannya, entah karena alasan apapun, harusnya dia menyerahkan tugas pelayanan ini kepada orang lain. Dia mempercayakan kepada orang lain. Dan orang itu nanti yang dapat berkat. Bukan pelayan yang tidak bisa melaksanakan tugas pelayanan ini. Jadi kalau seandainya saya tidak bisa melayani, atau saya tidak mau melayani, saya tidak mau serius melayani, lalu saya berikan pelayanan ini kepada orang lain, sesungguhnya orang lain itulah yang akan mendapat berkat yang seharusnya saya terima. Dan saya tidak mendapatkan berkat itu. Saya tidak mendapatkan hadiah itu. Orang lain itulah yang beruntung karena dia mendapatkan hadiah. Jadi jangan sampai kita salah paham ketika kita diminta untuk menggantikan seseorang. Wah, kita katakan, waduh janganlah, jangan saya lah, saya ketambahan beban lah, tambah masalah. Jangan pernah berpikir seperti itu. Itu kesempatan yang Tuhan berikan untuk supaya kita mendapatkan tambahan berkat Tuhan. Tambahan hadiah yang datangnya dari Tuhan. Harusnya porsi pelayanan itu kan bukan untuk kita. Tapi ternyata orang yang dipercayakan untuk pelayanan itu ternyata tidak bisa melayani atau tidak mau melayani. Sehingga pelayanan itu diberikan kepada kita. Maka itu adalah berkat yang Tuhan berikan. Ini ayatnya ayat 27 nih. Jadi semua hal yang dilakukan ini adalah sesungguhnya kalau kita melihat, memahami firman Tuhan ini, kita akan melihat dasarnya pelayanan adalah kepercayaan. Dan bagaimana kita bisa memberikan hasil ataupun bisa mempertanggungjawabkan kepercayaan yang diberikan kepada kita. Dan itulah yang dihargai oleh Tuhan. Jadi Tuhan ini adalah orang yang kaya. Dia tidak hanya mencari keuntungan, 5 talenta, untung 5 talenta, 2 talenta, untung 2 talenta. Tidak itu terlalu kecil buat tuannya. Tapi tuannya ini menghargai akan tanggung jawab yang diberikan oleh setiap pelayan ini. Kenapa kok bertanggung jawab? Karena pelayan-pelayan ini menghargai kepercayaan yang diberikan. Disitulah kita lihat bahwa sesungguhnya semua ini kembali kepada diri kita. Apakah kita mau sungguh-sungguh melayani Tuhan atau sekedarnya melayani Tuhan. Dan merasa diri kita tidak mampu, saya emang gak bisa dan sebagainya. Lalu nanti diganti oleh orang lain. Tuhan Yesus pernah berkata, kalau orang-orang yang berteriak Hosana, Hosana ini mulutnya diam, maka batu-batu ini juga bisa meneriakkan Hosana. Atau batu-batu ini pun bisa berteriak. Jadi jangan sampai kita salah paham, merasa diri penting, diperlukan dan sebagainya. Tuhan bisa ganti setiap saat, siapa saja. Dan itu kerugian buat kita. Kita harusnya menunjukkan kepada Tuhan, Tuhan saya mau melayani Tuhan dan lihat saya bisa mempertanggungjawabkan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saya. Karena saya tahu Tuhan, Engkau sedang menyediakan hadiahnya bagi seorang pelayan yang sungguh-sungguh mengerjakan pelayanannya dengan baik. Ya puji Tuhan.